Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun. Cakep. Dipakai wirid yasin. Saya tak bisa lagi berpantun. Sudah dihabiskan orang Banyuasin. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan anak cucu kita generasi akan datang tetap menjaga tradisi berpantun ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Romo Kiai Haji Supartijo beserta seluruh keluarga besar Sekolah Islam Terpadu dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Hadir bersama kita Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bapak Bupati Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten. Kalau Tuhan menangkap ikan di kali, jangan ditusuk pakai peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Mantap. Aminkan orang ini. Amin amin amin. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala dan tak berkepala, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, soimin soiman yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Lupa Ketua PCNU, insya Allah yang tidak saya sebut namanya bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Nurul Ilmi. Itu tiangnya ada 6. Sama macam atap kita ini bisa tegak karena ada tiang. Berapa tiangnya? Hitung sendiri. Kalau tiangnya roboh, atapnya tumbang. Betul? Betul. Maka Nurul Ilmi ini mesti kita jaga 6 tiang ini. Kira saya tengok dia, saya tengok lagi, dia nengok lagi. Lama-lama dia senyum. Khawatir pula saya, jangan-jangan LGBT. Lama-lama dia mendekat. Wah gawat ini. Terus dia tanya saya, Ustadz ingat dengan saya? Saya bilang enggak. Saya mahasiswa Ustadz dulu di Fakultas Tarbiyah UIN. Oh, murid saya. Iya. Terus ngapain kau di sini? Saya pulang mengabdi dan lulus PNS tugas di sini, Pak Ustadz. Disitulah baru saya rasakan nikmatnya jadi guru. Nikmat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nikmat yang lebih manis dari es cincau. Enggak usah saya ceritakan ya. Jadi ingat saya pantun Pak Asisten tadi, siang-siang dia berpantun pula tentang air selasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru Nurul Ilmi mendengar anak muridnya lulus di Sriwijaya, bahagianya melihat nanti anak-anaknya lulus S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S panduk. Baru 10 tahun mereka baru masuk kuliah, tapi nanti di tahun 2025 mereka mulai masuk PNS. Mereka akan jadi bupati, gubernur, wali kota, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Di saat kita sudah tua, jumpa dengan mereka dan mereka mengatakan, saya murid bapak dulu di Nurul Ilmi. Itu kebahagiaan yang luar biasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang kata terlalu miskin untuk mewakili rasa.
Andai saya coba untuk merangkai kata, untuk menceritakan rasa saya, belum tentu sama. Kenapa? Rasamu belum tentu rasaku. Tapi insya Allah Bapak Ibu guru akan merasakan nikmatnya jadi guru ini. Dan puncak nikmatnya jadi guru bukan di dunia. Kapan? Ketika kita mati meninggal dunia, mengalir pahala dari 900 para siswa siswi santri dari Nurul Ilmi. Bukan 1, bukan 20, bukan 25, 900. Dan di antara guru yang mendapatkan aliran pahala itu dari Nurul Ilmi, salah satu nama gurunya adalah Abdul Somad. Bapak takut orang ini mati. Masyarakat sekitar, yang kanan, yang depan, yang kiri, kalian beruntung. Ini bukan perjuangan ringan Pak Kiai. Beli tanah ini 1 meter 1 juta. Yang depan itu 3 juta. Karena ini strategis pinggir jalan samping kota. Harganya memang yang harga sekolahnya yang desa, tapi kampusnya kota dan berkualitas tinggi, bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Jangan lupa daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pondok pesantren Nurul Ilmi. Ingat, kuota terbatas. Masuk. Apalah tujuan Ustaz Somad mengiklankan Nurul Ilmi? Satu saja, saya ingin dapat amal jariah. Anak Bapak Ibu belajar di sini, tamat TK, masuk SD, tamat SD, masuk SMP, tamat SMP, masuk SMA. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Memang dia namanya SD, SMP, SMA, SMK umum, tapi di dalamnya ada pendidikan agama. Kenapa? Karena dia namanya sekolah terpadu. Nanti ibu bapak ditanya orang, anaknya sekolah di Nurul Ilmi ya? Iya. Itu kabarnya Nurul Ilmi betul? Kabarnya Nurul Ilmi itu terpadu. Iya. Maksud terpadu itu apa? Seperti terpadunya aku dengan kamu. Iya. Terpadu itu maksudnya, ini saya jelaskan terpadu. Masih konsen? Masih. Kalau konsen, sirup ada siap juga. Ada orang yang hanya belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, enggak belajar agama. Ada orang yang cuma belajar agama, akidah, fikih, hadis, tafsir, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, enggak belajar umum. Di sini terpadu, dipadukan antara agama dan hukum. Walaupun anak bapak belajar fisika, kimia, bahasa Inggris, matematika, tapi dia juga belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, belajar fikih mazhab syafi'i, belajar akidah akhlak, belajar tafsir hadis, bacaan Quran. Jadi jangan khawatir. Jadi apa? Jadi suami dia. Itulah laki-laki yang cerdas. Aduh. Hari ini kalian memang SMP, hari ini kalian SMA, hari ini kalian SMK, tapi nasib tak tahu 20 tahun akan datang kalian adalah orang-orang sukses yang membahagiakan orang tua. Cita-cita nggak usah tinggi-tinggi anakku, citanya cuma satu saja, ingin membahagiakan orang tua. Saya nggak pernah cita-cita jadi itu jadi ini, enggak. Saya cuma cita-cita aku sekolah S1 di Mesir, S2, S3, habis itu nanti aku bawa ijazah, aku mau jadi dosen, aku mau bawa emak ayahku haji dan umroh, aku mau membahagiakan mereka. Bahagiakan orang tuamu, buat mereka seperti raja. Insya Allah rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Itu bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp.
Iya Allah. Tengok bapak-bapak yang ada di atas ini, anak-anakku sekalian. Ada kalian yang mau jadi polisi, jadi kapolsek insya Allah, jadi kapolres. Ada yang mau jadi tentara, jadi dandim kalian insya Allah, jadi panglima kalian insya Allah. Ada yang mau jadi pak asisten mewakili bupati, yang lama-lama bisa jadi bupati, insya Allah jadi pejabat-pejabat. Kamu, saya kepala dinas PUPR. Kamu, saya jadi kepala dinas pendapatan daerah. Kamu, saya jadi kepala dinas pendidikan. Kamu, saya jadi ibu dharma wanitanya. Karena mereka cuma kepala dinas, yang megang uang kan saya. Iya. Betul? Betul. Betul pula kata. Wahai bapak ibu guru, anak yang kau didik sekarang, yang ingusnya belepotan, itu yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Sabar-sabar mengusap kepala mereka. Nanti mereka alumni Nurul Ilmi akan buat acara reuni akbar Nurul Ilmi yang ke-30 tahun 2055. Penceramahnya Abdul Somad. Masih saya. Waktu itu yang hadir, yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan, alumni Nurul Ilmi, Bapak Bupati, Panglima, Tentara, Polisi, dan Lanut dan Lanal, alumni Nurul Ilmi. Amin. 2025 saya kesini. Saya datang lagi nanti reuni akbar 2035, 2045, 2055 saya kemana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun bisa juga membuat. Ini kan banyak komunitas-komunitas ini. Buat nanti nama kelasnya kelas jilbab hijau pucuk pisang. Di sampingnya kelas hijau tua. Di sampingnya kelas kuning. Bisa dimintakan sama Pak Ketua Pembina. Pak Pembina Yayasan, kami mau nyumbang satu kelas, tapi tolong buatkan nama kami. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Bisa. Bawah 5 kelas, tengah 5 kelas, atas 5 kelas. Berapa kelas? 15. Satu kelas isinya 20 orang. Itu sudah lapang. 15 kelas sudah bisa menampung 300 santri. Sepertiga dari santri Nurul Ilmi. 900 bagi 3. 300, 300, 300. Tanah masih luas. Saya Pak Ustadz Somad, setelah mendengar ceramah Ustadz tadi, maka saya bertekad mau mewakafkan tanah saya untuk Nurul Ilmi. Itu Pak Ustadz, tanah yang ada di samping-samping itu mau saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Gimana mewakafkan tanah orang? Mobil-mobil yang mahal-mahal ini kalau kita mati, kita meninggal, mobil tinggal, rumah tinggal, bini Tinggal. Ibu boleh saya tanya, Bu? Jawab. Saya tahu, Pak, kadang kejujuran itu menyakitkan. Tapi saya cuma mau menyadarkan mereka yang berkata, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Terbalik, berarti masih sehat. Abang jangan pergi lama-lama ya, aku nggak bisa sendiri. Aduh. Yang ketawa anak kecil pula. Macam paham aja. Saya sudah ceramah 50 menit, anak kecil masih konsen. Di tempat lain anak kecil kita ceramahnya lari-lari, dipanjatnya tiang. Masih syukur manjat tiang, jilbab emaknya ditariknya. Tapi di Banyu asin, anak-anak masih fokus. Ini menunjukkan anak-anak kita tunggu. Belum siap. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba sholawat? Saya sholawat karena saya tengok ada kotak lewat. Begitu melihat kotak lewat, tiba-tiba jantung saya nggak normal. Nah, kotak-kotak tolong jangan cuma di bawah aja, naikkan ke atas. Ini ada ikan patin,
ada ikan hiu, Iya. ada ikan lumba-lumba. Coba naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Udah kalian foto gambar. Sudah dokumen. Pulang sekali lagi. Iya. Apalah salahnya kalian rekamkan pakai video slow motion. Iya. Sallallahu Aduh. Gak usah ikut Ustaz Somad. Ustaz Somad itu sedekah ria. Ustaz Somad itu sedekah sum'ah. Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi asya liwadaji atmata yaji ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, Salamun alaih. Ya Rabbil Asya liwadaji atfata yaji rotal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Gimana jantungnya? Udah tenang? tenang. Jadi cara menenangkan hati itu dengan zikir.